Selamat pagi, siang, sore Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Noval Hanif Nurfitri Ahmadi, NIM A11 2003 18875 dari kelompok kelas A11 408. Untuk kelompok proyek saya ini beranggotakan saya sendiri, lalu ada Dimas, Yobi, Aji, dan Dava. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek UAS kami, yaitu sebuah aplikasi web untuk prediksi banjir berbasis machine learning dan computer vision. Lalu lanjut untuk latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan dampak banjir tertinggi di Asia. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur yang masif, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan mengancam keselamatan masyarakat. Salah satu yang utamanya adalah sistem pemantauan yang masih konvensional, yang seringkali masih sering terlambat dalam memberikan peringatan dini yang akurat. Inilah masalah yang melatar belakangi kami memilih proyek untuk membuat sistem peringatan dini banjir. Lalu untuk tujuan sendiri, tujuan dan solusi yang bisa kami tawarkan, yaitu tujuan utama proyek kami ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem peringatan dini banjir jangka pendek yang lebih cepat dan akurat berbasis machine learning dengan prediksi yang lebih baik. Masyarakat di daerah rawan dapat melakukan mitigasi lebih awal, seperti evakuasi dan pengamanan aset. Solusi yang kami tawarkan adalah sebuah aplikasi web yang mengintegrasikan data numerik seperti curah hujan dengan analisis visual dari gambar kondisi air secara real time. Lalu untuk proyek yang kami buat ini, proyek ini kami kerjakan dalam timeline kurang lebih selama 2 minggu, lumayan intensif. Ya, minggu pertama kami fokus pada riset desain, infrastruktur, dan pengembangan inti dari AI prediksi serta modul computer vision ACR. Lalu untuk minggu kedua, kami fokus dialihkan ke integrasi semua komponen, pengembangan antar muka atau dari intersegi interface, lalu ada proses development, pengujian menyeluruh, serta finalisasi laporan dalam bentuk video presentasi yang saat ini sedang saya lakukan. Untuk pembagian tugas atau job dibagi berurutan sesuai dengan NIM untuk mempermudah kami dalam pembagian, yaitu saya sendiri Novel Hanif dan ada teman saya Dava, itu pada riset dan pengembangan model AI-nya. Lalu ada Aci dan Yobi pada implementasi computer vision dan pengembangan UI-nya sebagai interface antar muka. Lalu ada saya Dimas pada proses development dan dokumentasi akhir. Namun pada prakteknya asli, kami semua bekerja secara kolaboratif di setiap tahapannya. Lalu untuk data dan akses data sendiri, sesuai dengan proposal Januari ini, sumber data ideal untuk proyek ini tuh berasal dari lembaga resmi seperti BMKG untuk data curah hujan dan tinggi muka air, serta BPBD untuk data historis kejadian banjir tersebut. Namun karena keterbatasan akses dan waktu untuk pengembangan prototipe fungsional ini, kami mengambil pendekatan kasih data. Kami membuat sebuah dataset sintetis berisi beberapa skenario data. Untuk dataset ini tidak hanya berisi data normal, tetapi juga mencakup skenario-skenario seperti banjir kiriman, itu hujan rendah tinggi, lalu ada kondisi waspada di hujan rendah, hujan deras atau air belum naik. Eh, Fungsi kami membuat skenario data ini untuk melatih AI agar lebih cerdas saja dan tidak hanya berpikir secara linear seperti tantangan awal kami. Yaitu ketersediaan data publik dari lembaga tidak sebenarnya sedia, lalu ada format data lengkap data antar tahunnya yang tidak konsisten, lalu ada waktu dan lokasi yang perlu disesuaikan ulang. Ini kami dengan data tersebut juga kami
untuk membuat beberapa skenario data tadi tersebut. Lalu untuk master pipeline sendiri, ya seperti di sini. Ya, untuk kita adalah bentuk tentang apa dari aplikasi kami untuk arsitektur pipeline end-to-end sendiri. Misalnya untuk kemudian itu pengguna memasukkan basis data yaitu curah hujan melalui slider interaktif dan gambar papan juga air yang melalui barcode. Lalu untuk prosesi, nah ini untuk komponen gambar. Sini tuh untuk gambar atau composition, jadi gambarnya juga diproses oleh kami makanya itu model modul OCR, proses isi OCR. Modul itu secara terjadi mendeteksi posisi air, membaca semua angka pada gambar-gambar. Jadi saat papan duga itu kan ada angka-angka di sana untuk melihat ketinggian atau batas air. Itu tuh baca semua pada gambar dan memilih angka yang paling relevan sebagai data tinggi muka air. Ini adalah implementasi langsung dari fitur computer vision yang kami usulkan. Jika saya gagal, kamu pengguna memiliki opsi untuk melakukan koreksi secara manual. Jadi ada fitur untuk koreksi manual. Lalu untuk data sendiri, data curah hujan dari slide dari tinggi muka air dari OCR digabungkan. Data ini kemudian di scaling menggunakan standar scale. Jadi ada apa namanya skip learn untuk menormalisasi tentang nilainya. Sebuah langkah krusial sebelum memasukkan ke model neural network. Lalu kedua fitur yang sudah bersih dan ternormalisasi ini kemudian digabungkan menjadi satu vektor input yang siap untuk dianalisis oleh model AI kami. Lalu untuk pengembangan evaluasi model, sebentar, iya, oke. Sesuai dengan stiliator dari proposal kami, itu Artificial Neural Network atau ANN, itu salah satu algoritma yang paling populer ya, dan efektif untuk prediksi banjir. Lalu kami memilih untuk mengimplementasikan model ANN menggunakan library TensorFlow dan keras. Lalu untuk arsitektur yang kami bangun, itu terdiri dari input layer dengan dua neuron, dua hidden layer dengan aktivasi ReLU, bisa dilihat ada dengan aktivasi ReLU dan satu output layer dengan aktivasi linear. Model ini dirancang untuk melakukan regresi, yaitu memprediksi indeks risiko banjir, ya indeks risiko banjir dalam rentang nilai kontinu yang kemudian kami petakan ke dalam tiga level peringatan yaitu aman, waspada, dan awas banjir. Watch pada dermal skenario, beberapa data skenario. Kami menggunakan Adam sebagai optimizer dan mean square error sebagai loss function-nya, yang merupakan standar untuk tugas regresi. Lalu untuk proses tuning hiperparameter dilakukan secara iteratif, di mana kami menyesuaikan jumlah layer, neuron, dan epoch untuk mendapatkan model yang tidak terlalu sederhana sih, maupun terlalu kompleks. Terutama eh, mengingat juga kami menggunakan data sintesis. Lalu untuk evaluasi kinerja dan error sendiri, untuk evaluasi kinerja bisa dilihat jika menggunakan data real, kami membagi data menjadi 80% data latih dan data uji. Metode utama yang akan kami gunakan sesuai dengan proposal adalah akurasi, presisi recall, advanced score, dan RNC. Analisis error akan difokuskan pada kesalahan prediksi yang paling fatal, yaitu false negative atau prediksi aman pada sebenarnya banjir. Sebagai baseline atau model ini bisa dibandingkan dengan model statistik sederhana atau dengan sistem peringatan dini konvensional. Dalam prototipe saat ini, evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan menguji berbagai skenario input dan memastikan outputnya logis. Jadi saat kami melakukan uji input, kami menggunakan beberapa input gambar yang emang
bisa dilihat dari ukuran permukaan air sendiri, beberapa gambar, apakah itu logis dengan adanya notif awas banjir atau aman, seperti itu kurang lebihnya. Lalu setelah aplikasi setelah dikembangkan secara lokal, kami melakukan deployment ke Streamlit Community Cloud. Kenapa kami memilih Streamlit Community Cloud? Karena itu juga gratis juga, agar bisa diakses secara publik. Pertama kami sudah melakukan upload, ya, ini kami sudah mengupload juga ke repository GitHub. Kami menggunakan file requirement untuk mendapatkan semua, ya, kami sudah mengupload file mendaftarkan semua library yang dibutuhkan seperti Streamlit, TensorFlow, dan EasyOCR. Kami juga sudah, ya, sudah membuat file runtime untuk, ya, mendiskusikan versi Python yang kompatibel di server, yaitu versi Python 3.11 jika menggunakan lebih yang sudah kami coba di atas 3.11 itu error saat melakukan deployment. Jadinya menggunakan seperti, ya, runtime untuk agar dari sistem sendiri itu mendeteksi dan akan running itu di Python 3.11. Terakhir kami juga mengubah sistem ini ke Streamlit, Streamlit Cloud yang secara otomatis membangun dan mendeploy aplikasi kami. Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi kami secara langsung. Seperti yang terlihat, antara muka utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada input sebelah kiri, lalu ada hasil analisis di sebelah kanan. Di sidebar terdapat informasi mengenai proyek ini tersebut, lalu ada disusun oleh siapa, lalu ada dosennya, lalu ada versi aplikasi ini sendiri. Versi aplikasi ini bisa diedit juga karena kamu versi 0.0 karena kami sudah beberapa kali memperbarui dari aplikasi web ini, lalu terakhir itu di versi OCR. Lalu sekarang mari kita coba skenario aman. Saya akan mengunggah gambar dengan air dangkal dan mengatur curah hujan rendah. Kita coba kita upload untuk, saya akan ambil contoh satu gambar. RV. Setelah saya berhasil membaca, untuk ketinggian air sini terdeteksi oleh OCR terbaca di 210 meter. 210 cm, maaf, 210 cm. Mari kita coba untuk dengan curah hujan yang rendah. Kita coba risiko sekarang. Ya, langsung saja itu status aman, yaitu kondisi saat ini terpantau aman dengan risiko di 0,28. Lalu bagaimana jika kita meninggikan curah hujan di ketinggian air yang terbaca oleh OCR sekarang gitu ya. Kita coba misal di 240. Coba sekarang. Nah, maka mungkin itu waspada. Kondisi berpotensi menjadi berbahaya, siapkan langkah-langkah mitigasi. Begitu juga dengan beberapa inputan, jika kita menggunakan beberapa gambar, seperti contoh gambar yang lain, berarti akan muncul notifikasi di sebelah sini. Lalu jika semisal, seperti kan saya terlihat di 200, kemungkinan terlihat di 250 atau 240 seperti itu. OCR salah, kita bisa melakukan dengan cara koreksi secara manual, yaitu dengan mengklik checkbox di bawahnya itu ada tulisan koreksi hasil OCR. Lalu bisa kita ganti misalnya menjadi 240 ternyata. Lalu di enter. Ya. Lalu kita coba langsung analisis sekarang dengan curah hujan yang sama 240.
namun ketinggiannya di 240 nih. Nah, untuk waspada kondisi berpotensi bahaya misalkan langkah-langkah bisa juga kita coba di bisa di foto yang lain. Nah, contoh di foto yang dangkal ini, oh terlihat OCR sebenarnya berada di 51 cm. Namun kita coba ternyata di 170. 70 kita ubah 170, kita enter. Untuk curah hujannya kita coba yang sama, kita coba yang sekarang. Ya, waspada kondisi populasi berbahaya di risiko di 0,47. Setelah deploy, kami juga memonitor kinerja aplikasi melalui dashboard bawaan Streamlit Cloud di sebagian sini. Ya, di sini kami bisa melihat log, melacak penggunaan memori, dan meribut aplikasi jika memang terjadi galet seperti beberapa kali kami lakukan di proses debugging. Di sini ada download log di kami kebingungan untuk apa problem apa itu kami bisa download ke sini untuk minta bantuan terhadap apapun. Lalu sini kami juga bisa mereboot apps seperti yang saya jelaskan sebelumnya jika terjadi galet dan lain-lain. Untuk contohnya seperti apa? Untuk contohnya sendiri kurang lebih seperti sebentar ya, sebentar. Ya, untuk contohnya sendiri seperti ini. Ini jika kami beberapa kali mengalami galet dan kami harus melakukan reboot ataupun eh, pembenaran dalam coding itu code itu tersebut. Untuk tantangan tuh kalau itu kami ada ya dependensi atau saat development itu satu sendiri kan menggunakan versi Python yang terbaru ternyata tidak kompatibel dengan TensorFlow. Solusinya itu adalah dengan memaksa server menggunakan Python 13 melalui file runtime yang sudah saya sebutkan sebelumnya dan membuat daftar dimensi yang sangat spesifik di record konteks. Lalu tantangan kedua itu adalah masalah kehabisan memori. Jadi model prediksi dan model share sama-sama besar. Untuk size datanya tuh lumayan besar. Membuat membuat server crash. Sering terjadi crash. Solusinya adalah dia melakukan lazy loading di mana model share yang berat hanya dimuat saat pengguna mengunggah gambar serta mengoptimalkan arsitektur model prediksi agar lebih ramping dan efisien. Baik, sebagai salah satu contoh, saya terjadi galat seperti ini karena mungkin ada memori yang penuh atau penggunaan yang berlebih, maka aplikasi walaupun kita refresh, dia akan tetap tidak bisa. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Kita bisa dengan melakukan reboot aplikasi terlebih dahulu. Kita coba mereboot apakah dengan kita mereboot aplikasi ini apakah bisa langsung digunakan kembali jika emang saat di-reboot atau terjadi permasalahan, kita bisa melihat dari log yang terus update seperti ini di sini untuk kita deteksi lebih lanjut lagi apa permasalahan apa lagi yang harus kita perbaiki di aplikasi web ini. Jadi bisa kita tunggu untuk perbaikannya dulu. Karena kita harus meribut, kita harus memulai ulang aplikasi lagi. Ya, setelah kita mencoba untuk meribut kembali aplikasi, apakah sebenarnya bisa digunakan kembali?
Kita menunggu loading lagi. Oke, di sini untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Ya, setelah tadi mungkin terjadi galer, dengan kita cara meribut, aplikasi web bisa digunakan kembali. Tentu dengan ini tidak ada error, berarti tidak ada permasalahan lebih lanjut untuk di aplikasi web, hanya memori yang berlebih saja. Kita coba eh, untuk pencobaan lebih lanjutnya lagi, apakah setelah tadi jadi galet, apakah menjadi ada problem tambahan terhadap aplikasi. Sini OCR sedang bekerja untuk mendetek gambar untuk angkat juga dalam gambar tersebut. Ini membutuhkan waktu yang lumayan karena tadi harus sudah direbut, jadi butuh waktu yang lumayan untuk OCR mendeteksi. Namun jika sudah lanjut ke contoh kedua, ketiga itu bisa lebih cepat ketimbang dari yang pertama. Jadi kita coba refresh. Karena mungkin beberapa lama kita coba refresh. Dapat error, ternyata ada error. Mungkin hanya OCR aja yang lama. Kita tunggu untuk loading sebentar dan running. Oke, kita coba lagi untuk mengambil gambar. Apakah OCR masih lama? Apakah OCR membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mendeteksi gambarnya? Oke, di sini running. OCR juga mulai menganalisis gambar. Oke, AS sudah mulai menganalisis dengan OCR, dengan ATR. Oke, di sini setelah beberapa waktu sebelum waktu, gambar sudah bisa diupload kembali, bisa dilihat di log juga eh, aman, hanya ada notif yaitu membutuhkan beberapa menit untuk mengupload koneksi. Kita coba lagi untuk kita tes apakah masih berjalan dengan lancar. Kita analisis sekarang, running. Ya, setelah ternyata aplikasi websitenya masih aman, masih berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Lalu kita lanjut untuk saya menjelaskan bagian
sedikit bagian dari otak dari aplikasi web ini. Baik, saya akan menjelaskan untuk lebih mendetail lagi mengenai cara penggunaan dari aplikasi ini lagi. Mari kita coba lagi, kita kembali mencoba untuk upload kembali salah satu foto. eh Kita coba foto yang ukuran pendek. Sini kita lagi untuk dasar mengupload. Ya, jika tulisan terbaca seperti sebelumnya, maka akan tertera di sini untuk berapa sentimeternya. Jika gambar tidak jelas, akan ada tulisan lain. Itu akan saya coba untuk selanjutnya. Namun kali ini untuk ini dulu. Kita coba ST 50 juga, namun dengan tertera 51 cm. Coba analisis risiko. Di sini juga tertulis dengan aman. Namun bagaimana jika saya mengubah curah hujan? Kita tinggikan, kita coba, kita analisis risiko lagi masih sama dengan ketinggian 5 cm, namun muncul notifikasi berbeda, yaitu waspada kondisi berpotensi menjadi berbahaya. Lalu bagaimana jika contoh gambar yang tidak terdeteksi? Kita coba, saya sudah menyiapkan file untuk file tersebut seperti ini. Nah, gambar pecah, tidak jelas, bahkan akan terus tidak terbaca. Solusinya bagaimana jika tidak terbaca? Kita bisa menggunakan fitur yaitu koreksi ACR. Ini kita coba kasih misalnya di 10 ke 100 gitu, di 100 cm. Cm masih sama misalnya dengan curah hujan di 287 mm. Kita coba untuk analisis risiko, lalu waspada. Gimana dengan kita kembalikan ke 1, yaitu di mana curah hujan sedang. Kita analisis kembali, kalau muncul selalu aman. Jadi, jika gambar tersebut tidak terlihat dengan jelas, salah satu yang bisa kita gunakan yaitu cara manual. Kita menginputkan manual kedalaman ataupun permukaan air yang tertera pada papan biru tersebut. Beda lagi jika emang sudah terdeteksi, namun jika angka itu salah, kita tetap juga bisa mengoreksi hal tersebut. Di sinilah otak dari aplikasi kami berada. Kami tidak menggunakan model AI yang begitu berat, melainkan hanya sebuah fungsi logika dengan bobot dan aturan spesifik untuk menghitung skor risiko. Ini membuat aplikasi itu bisa lebih cepat dan stabil. Lalu untuk kebagian inti yaitu di komputer vision itu sendiri, saya cek di ada namanya readwater, ini ada readwater, water, ya, mulai dari sini, ya. Untuk fungsi ini pertama mencari warna biru di paruh waktu bawah gambar untuk menemukan garis air, kemudian menggunakan isi OCR untuk membaca semua angka. Jadi semua angka yang ada di papan biru itu dibaca dan akhirnya memilih angka yang paling dekat dengan garis tersebut. Ini adalah implementasi nyata dari OCR tersebut. Lalu untuk strategi eh, saya bilang strategi pemeliharaan dan skabilitas dari eh, aplikasi web kelompok kami itu untuk menjaga proses jangka panjang, strategi pemeliharaan sangat bisa dibilang sangat penting untuk jangka panjang itu model produksi retraining secara berkala, misalnya setiap 6 bulan atau beberapa hari atau 2 bulan dengan data cuaca dan cuaca yang baru untuk beradaptasi dengan perubahan pola iklim. Untuk stabilitas, jika aplikasi ini digunakan oleh banyak orang ya, kalau misalnya masih banyak digunakan oleh banyak orang, kami akan memindahkannya dari
mungkin kami punya rencana jika masih benar kami akan memindahkan dari Slim Cloud ke platform yang bisa dibilang lebih kuat seperti misalnya AWS atau Google Cloud Platform untuk menjamin kinerja yang ada. Lalu untuk eh, keinginan kami selanjutnya atau bisa dibilang yang kami inginkan itu pertama itu ada integrasi API yang real time yaitu membuat aplikasi langsung ke API BMKG untuk mendapatkan data curah hujan secara otomatis tanpa input yang manual, lalu dapat pelatihan dengan data real, mengganti data set tadi kan isi data set sintetis. Namun dengan pelatihan dengan data real itu dimaksudkan dengan data histori nyata dari wilayah spesifik untuk menciptakan model yang benar-benar akurat secara lokal. Lalu peningkatan computer vision tentu saja dengan peningkatan computer vision yaitu menggunakan model deteksi objek seperti mungkin dulu untuk secara otomatis menemukan papan juga di dalam gambar sebelum melakukan OCR sehingga proses menjadi lebih sebenarnya lebih kuat dan akurat. Demikian eh, saya mempresentasikan proyek eh, kelompok proyek akhir kelompok kami. Kami percaya aplikasi ini telah berhasil membuktikan konsep dari proposal kami dan menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan sistem peringatan dini banjir yang sesungguhnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.